Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Pada video Islam dan Akal Sehat Reborn kali ini, kita akan membahas tentang sabda Tuhan, yaitu ajaran kebenaran dan hukum-hukum Tuhan yang diwahyukan kepada manusia agar menjadi pedoman hidup dan jalan untuk mencapai keselamatan kekal. Islam percaya bahwa Al-Quran yang menjadi kitab suci mereka berisi sabda Tuhan yang dimaksud. Sementara Gereja Katolik percaya bahwa sabda Tuhan tertuang di dalam kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan tradisi suci. Islam percaya bahwa Al-Quran adalah penutup dari seluruh rangkaian wahyu Tuhan dan oleh karenanya berisi sabda Tuhan yang utuh dan sempurna. Sementara Gereja Katolik percaya bahwa seluruh sabda Tuhan yang diwahyukan secara publik kepada manusia sudah ditutup dengan kematian Rasul Yohanes sebagai Rasul Tuhan yang terakhir. Artinya, seluruh sabda Tuhan yang perlu bagi keselamatan sudah diwahyukan seluruhnya kepada manusia dan tidak perlu ada wahyu baru lagi untuk menambahkan atau menyempurnakannya. Lalu, mana yang benar? Sabda Tuhan versi Islam atau versi Gereja Katolik? Mari kita uji keduanya secara objektif dan menggunakan akal sehat. Kita akan menguji klaim keduanya dengan menggunakan premis sederhana ini. Karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia dan membawa manusia pada seluruh kebenaran, Ia pasti mewahyukan seluruh kebenarannya secara utuh dan tidak setengah-setengah. Dengan demikian, agama yang benar dan berasal dari Tuhan pasti memiliki seluruh kebenaran sabda Tuhan yang utuh. Mari kita uji manakah dari kedua agama, Islam dan Katolik, yang memiliki seluruh kebenaran sabda Tuhan. Kita akan mulai dengan Islam. Islam percaya bahwa seluruh sabda Tuhan telah diwahyukan kepada Muhammad. Itu bisa kita tafsirkan dari ayat-ayat ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Jadi, logikanya seluruh kebenaran Tuhan yang perlu bagi keselamatan manusia dalam Islam sudah dinyatakan seluruhnya dalam Al-Quran yang diterima Muhammad. Namun faktanya tidak ada satupun ulama yang mengajarkan Islam hanya dengan menggunakan Al-Quran tanpa dilengkapi hadis. Itu berarti wahyu Tuhan yang ada di dalam Al-Quran ternyata tidak cukup sempurna untuk mengajarkan seluruh kebenaran ajaran Islam. Ajaran Tuhan yang ada dalam Al-Quran ternyata masih perlu ditambah oleh hadis. Apakah hadis itu bagian dari wahyu Tuhan? Sama sekali tidak. Hadis adalah kumpulan perkataan dan perbuatan Muhammad yang baru ditulis sekitar 2 abad setelah kematian Muhammad. Tapi di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang penting bagi umat Islam untuk mempraktekkan agamanya. Contohnya, kaum muslim tidak akan tahu bagaimana menjalankan ibadah-ibadah dalam Islam seperti sholat ataupun puasa tanpa merujuk pada hadis. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa wahyu Tuhan yang dalam Islam hanya tercatat di Al-Quran ternyata tidak berisi kebenaran yang utuh, sehingga perlu dibantu oleh hadis yang bukan wahyu Tuhan. Dengan demikian, Islam tidak memenuhi persyaratan sebagai agama yang benar, karena wahyu yang diterimanya di dalam Al-Quran bukanlah seluruh kebenaran yang sempurna. Mari kita bandingkan dengan Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik, seluruh kebenaran sabda Tuhan yang perlu bagi keselamatan dipercaya telah diwahyukan Tuhan tuntas melalui kitab suci dan tradisi suci.
Itulah deposit iman Katolik, yaitu seluruh kebenaran iman dan moral yang utuh dan tidak berubah dari zaman ke zaman. Kitab suci terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama yang berisi wahyu Tuhan yang disampaikan melalui para nabi-nabi sebagai persiapan untuk menerima seluruh kebenaran. Sedangkan kitab Perjanjian Baru adalah kumpulan kitab Injil dan tulisan-tulisan para rasul yang berisi tentang kehidupan, pengajaran, dan karya penebusan Yesus Kristus yang menggenapi seluruh ajaran para nabi. Dalam Injilnya, Rasul Yohanes menulis, "Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu." Yohanes bab 21 ayat 25. Dengan demikian ada ajaran-ajaran Yesus yang tidak dituliskan dalam berbagai kitab, tapi disampaikan oleh para rasul secara lisan kepada murid-murid mereka. Ajaran lisan dari para rasul inilah yang disebut sebagai tradisi suci. Karena Yesus Kristus adalah sabda Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, maka Yesus Kristus adalah keseluruhan sabda Tuhan itu sendiri. Dengan inkarnasinya ke dunia, Yesus Kristus telah menyatakan seluruh kebenaran Tuhan secara utuh kepada manusia melalui para rasulnya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes bab 14 ayat 6. Jadi, dalam Gereja Katolik, seluruh kebenaran sabda Tuhan sudah dinyatakan dalam kitab suci dan tradisi suci. Dan tidak itu saja, untuk menjamin agar seluruh kebenaran yang diterima oleh para rasul akan diteruskan kepada semua manusia dengan sempurna dari waktu ke waktu, Yesus Kristus mengutus Roh Kudus untuk menyertai gereja dan mengajarkan segala sesuatu yang sudah diajarkannya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes bab 14 ayat 16 hingga 17. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes bab 14 ayat 26. Penyertaan Roh Kudus di dalam Gereja Katolik menjamin bahwa deposit iman, yaitu seluruh ajaran Yesus Kristus yang diterima oleh para rasulnya, akan tetap utuh dan tidak berubah sedikit pun sepanjang sejarah gereja sampai selama-lamanya. Roh Kudus tidak menambahkan ajaran baru apapun. Roh Kudus hanya mengingatkan, memperjelas dan mengajarkan kembali apapun yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada para rasulnya. Dengan demikian, di dalam Gereja Katolik, seluruh kebenaran sabda Tuhan sudah dinyatakan dan akan tetap terjaga utuh sampai akhir zaman. Jadi, premis bahwa di dalam agama yang benar Tuhan mewahyukan seluruh kebenarannya secara utuh sudah tergenapi dengan baik di dalam Gereja Katolik. Tapi supaya lebih meyakinkan, mari kita asumsikan Islam membantah argumen tadi dan tetap mengklaim telah menerima wahyu Tuhan yang sempurna melalui Al-Quran. Alasannya, apa yang tertulis di Al-Quran adalah substansi dari ajaran Islam. Sementara hadis hanyalah pelengkap tambahan yang perlu tapi bukan substansi. Karena Tuhan itu sempurna, maka seluruh ajarannya yang sempurna pasti dapat membawa manusia pada kesempurnaan kodratnya sebagai manusia. Dengan demikian, premis awal tadi dapat kita sempurnakan menjadi seperti ini. Agama yang benar pasti memiliki seluruh kebenaran Tuhan yang utuh dan dapat membawa manusia pada kesempurnaan. Mari kita uji, manakah di antara ajaran Islam atau Gereja Katolik yang mengajarkan manusia
untuk mencapai kesempurnaan kodratnya sebagai manusia. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Muhammad adalah teladan terbaik bagi manusia. Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Al-Ahzab ayat 21. Dengan demikian hasil terbaik yang bisa diharapkan dalam ajaran Islam adalah menjadikan manusia mengikuti teladan Muhammad. Tidak mungkin lebih dari itu. Masalahnya, dalam Al-Quran tidak ada ukuran objektif dan absolut tentang kesempurnaan manusia. Maka sebaik apapun Muhammad, ia tidak mungkin mencapai kesempurnaan, apalagi mencontohkannya, karena memang tidak ada ukuran objektifnya di dalam Al-Quran. Dengan demikian, Islam tidak mungkin dapat mengajarkan manusia untuk menjadi sempurna. Mari kita bandingkan dengan ajaran Gereja Katolik. Di dalam Injil Yesus Kristus mengatakan ini, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Matius bab 5 ayat 48. Jadi, Yesus Kristus menuntut manusia untuk menjadi sempurna, sebab sejak semula manusia memang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan sendiri. Kejadian bab 1 ayat 26. Dengan demikian menjadi serupa dengan gambar Tuhan adalah standar kesempurnaan bagi manusia dalam ajaran iman Kristen. Tak mungkin ada ukuran kesempurnaan manusia yang lebih dari itu. Tapi apakah Yesus hanya sekedar menuntut? Tentu saja tidak. Yesus Kristus juga mengajarkan caranya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius bab 19 ayat 21. Lalu, bagaimana mungkin manusia yang terikat pada kelemahan daging ini bisa menjadi sempurna? Kuncinya pada kata-kata terakhir pada ajaran Tuhan untuk menjadi sempurna. Ikutlah aku. Berbeda dengan Muhammad yang hanya manusia biasa dengan segala kelemahannya, dalam iman Kristen, Yesus Kristus bukanlah sekedar manusia biasa. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi sebagai manusia. Yesus Kristus adalah gambar Tuhan yang hadir di dunia. Dalam diri Yesus Kristus manusia dapat melihat kesempurnaan Tuhan yang menjalani hidup di dunia dalam keterbatasannya sebagai manusia. Maka dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, manusia dapat menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Atau dengan kata lain, manusia dapat menjadi sempurna. Jadi, berdasarkan penalaran akal sehat, dapat kita simpulkan. Premis yang mengatakan bahwa agama yang benar pasti memiliki seluruh kebenaran sabda Tuhan yang utuh dan dapat membawa manusia pada kesempurnaan, sudah tergenapi dengan baik di dalam Gereja Katolik. Kuncinya ada pada inkarnasi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah sabda Tuhan yang menjadi manusia, maka seluruh ajarannya yang dinyatakan kepada para rasul menjadikan deposit iman yang dimiliki Gereja Katolik memuat seluruh kebenaran sabda Tuhan yang utuh. Begitu juga karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, maka Dia dapat menuntut sekaligus mengajarkan manusia untuk menjadi sempurna dengan cara mengikuti teladan hidupnya. Tanpa inkarnasi Yesus Kristus, maka tak ada satupun agama yang memiliki seluruh kebenaran sabda Tuhan, dan tak ada satupun agama yang mampu mengajarkan manusia untuk menjadi sempurna. Jadi, silakan putuskan sendiri dengan bantuan akal sehat, manakah agama yang sungguh-sungguh benar berasal dari Tuhan dan mana yang hanya mengklaim dirinya berasal dari Tuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christore.